Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Hari ini gue rencana balik lagi latihan drone lagi. Cuman sebelumnya sorry ya, belakangan ini video gue lagi kebanyakan bikin video soal drone, terutama drone FPV, karena memang belum sempat hunting-hunting lagi. Dan memang gue lagi break hunting dulu nih beberapa minggu ini, karena prepare atau persiapan buat minggu depan. Minggu depan ini gue ada rencana hunting ke lokasi yang cukup lumayan jauh dan lumayan lama durasinya. Dan kenapa gue bikin atau preparing soal drone terus, karena ya memang rencana spot yang bakal gue datangin nanti ini sangat worth jika kita menggunakan drone, entah itu video, entah itu foto gitu loh. Nah, lokasinya di mana ya nanti kalian nonton aja lah kalau videonya udah tayang ya di minggu depan, atau mungkin bulan depan baru tayang itu video-videonya nanti ya. Dan sekarang juga ini sesuai pembahasan gue di video terakhir yang gue bikin setup baru di drone 5 inch gue. Sekarang ini drone yang 3,5 inch-nya tuh udah jadi. Sebenarnya udah beberapa kali gue tes, gue coba terbang di sini juga, cuman gak gue videoin. Nah kali ini biar nggak penasaran, gue akan coba videoin. Cuman problem itu sekarang kamera GoPro yang biasa gue pakai itu rusak, dan ini makanya gue bikin video aja nih pakai HP ya. At least nggak ada salahnya lah kita coba-coba tetap membuat konten. Oke, bentar nih gue bentar lagi nyampe, jadi udah gue lanjut nyetir dulu. Nah, tempat bukan biasa nih sama dia lagi. Kali ini kita ngevlognya pakai HP. Ada yang main juga pagi ini. Ya ngebul. Baterai apa motor? GSC itu mah. GSC kayaknya. Di tengah. Iya. GSC itu mah di tengah. Gara daun. Gara-gara daun dong. Motor nol kemana padahal? Kok bisa sih? Ngebulnya dari baterai. Jadi dia di dalam. Ini Yes, kali sih. lepas tuh. Oh iya. Oh baterai berarti itu aman tuh. Baterai. Oh patah Kena ininya. prop. Kena prop ya? Nyenggol terus ngebul.
Bisa jadi ya? Iya. Harusnya ini sih aman. Baterai doang. Tapi nggak boleh, bukan dari baterai tadi. Tapi itu lepas. Apa memang udah lepas ya? Enggak sih, belum. Coba colok lagi pakai smoke stopper. Ada? Nggak bawa. Tuh. Tapi nggak boleh di tengah loh. Di sini nggak boleh, dalam lubang. Dalam lubang. Bukan di baterai. Bukan di baterai sih, Fit, nggak boleh, Fit. Iya datang Rita. Bisa dicek nggak, Fit, itu? Ini aman. Hah? Aman itu? Warning ya. Ini ya. So, ini sekarang gue udah di rumah ya. Karena tadi nggak sempet banyak videoin pas lagi di luar sana ya. Pas lagi nerbangin drone ya. Karena ya seperti tadi kalian lihat ya, sempat ada trouble dikit dengan setup yang baru di build ini gitu loh. Jadi sempat ngebul gitu, keluar asap dari lubang dalam frame-nya ini. Jadi sempat worried juga, takutnya ESC-nya kebakar itu ya. Pasti bukan baterai, karena kalau baterai kebakar biasanya dia nggak mungkin langsung padam gitu loh, bakal ngerembet terus. Cuman tadi bukan baterai yang bikin dia ngebul itu. Intinya tuh ada dari dalam frame. Cuman gue juga nggak tahu apa tadi sih, pulang gue sempet ngebongkar si kuatnya ini. Cuman pas gue cek itu nggak ada bekas-bekas atau tanda-tanda bekas kebakar. Itu aneh juga sih sebenarnya. Tapi overall gue akan coba breakdown dulu di kuat yang gue bikin ini 3,5 inch ya. Itu gue pakainya apa aja. Oke, ini kuatnya seperti yang kalian lihat, 3,5 inch, frame-nya pakai SpeeDB P35 Pro. Ini yang kelihatan dulu ya, GPS, ini dari Gap RC ya. Ini Gap M10 U-Blocks DQ. Jadi dia ada kompasnya juga, walaupun kompasnya nggak kepake. Lalu untuk antena VTX ini pakai Rush Cherry. Cuman ini gue pakai RPSMA ya, karena gue demen traveling, jadi biar ini bisa dilepas pasang. Jadi saat ini kuat masuk ke dalam tas atau koper, ini bisa gue lepas gitu loh. Jadi nggak makan space dan nggak ketekuk-tekuk yang pasti antenanya. Jadi tinggal lepas pasang doang. Lalu untuk motor ini gue agak lupa ya merek. Ini 2100 kV. Terus untuk ukurannya itu gue agak-agak lupa juga. Ini ada nggak ya? Mungkin nanti gue tulis aja lah ya. Lupa pastinya. Bahkan mungkin gue search-in aja ininya apa? Link produknya, barang-barang yang gue pakai di sini ya. Lalu untuk propeller ini pakai dari produknya Gemfan yang 5 blade untuk 3,5 inch ya. Lalu untuk receiver RX-nya, kalau kalian lihat di sini kan antenanya lebar ya, berarti ini adalah crossfire. Nah, FC dan ESC ini pakai SpeeDB juga. SpeeDB cuman yang F405 V4 dan ESC-nya ini masih yang 55 ampere. Pokoknya bekas kuota yang sebelumnya, makanya gue pindahin kemari. Dan idealnya memang kalau kita menggunakan frame ini tuh harusnya menggunakan yang mini ya, stack mini atau enggak yang AIO. Cuman karena sekali lagi gue punya FC dan ESC yang nganggur, jadi ya udahlah gue masukin ke sini. Dan kebetulan frame ini bisa support untuk ukuran 30x30 ya untuk boardnya gitu loh. Ya itu alasannya kenapa gue milih frame ini juga gitu loh, karena bisa menggunakan stack ukuran 30x30. And then untuk VTX-nya ya, ini digital. Cuman kali ini gue menggunakan Vista. Kalau kalian lihat di sini ini udah ada coatingan ya. Ini coatingnya menggunakan produknya Code King. Dan kebetulan juga gue disupport sama Code King untuk coatingnya. Dan untuk kamera ini Nebula Pro Nano. Jadi dia kecil banget, dan makanya kalau kalian perhatikan di sini nih, ini dampernya gue mesti nambahin lagi karena dia kecil banget gitu. Sedangkan si frame ini tuh cuma 19 atau 20
mm, dan ini dia jauh lebih kecil lagi, makanya ini gue tambahin damper lagi nih ya, kalau kalian bisa lihat nih yang warna putih. Tapi overall ini oke, nggak ada jelo-jeloan lah, aman. Lalu untuk capacity baterai yang bisa digunakan di quad ini sesuai dengan spek motornya dan ESG-nya serta FC-nya, dia bisa ngangkat sampai ke 6S gitu ya. Di sini gue terbangnya menggunakan atau menggendong action cam gitu ya. Nah, cuman problemnya adalah GoPro yang biasa gue pakai itu lagi ada masalah dan rusak dan sekarang lagi diservis. Jadi tadi gue terbang itu menggunakan ini action cam gue yang lama ya, nih masih DJI Osmo Action 1 yang pertama gitu loh. Setelah gue bongkar-bongkar di dry cabinet gue di situ, ternyata ada ini di dalamnya. Ya udahlah, jadi gue manfaatkan. Cuman ini nggak ada gyronya, problemnya itu. Jadi selama terbang ini gue menggunakan Rocksteady bawaan dari kameranya, stabilisernya gitu ya. Jadi nggak menggunakan gyro flow. Dan ini pun nggak pakai beeper ya, nggak pakai beeper. Sebenarnya pun quad 3,5 inch pun sebenarnya nggak perlu pakai GPS gitu loh. Karena kan kita menggunakan drone ini tuh terbangnya paling berapa jauh sih gitu kan. Dan bisa dijangkau lah, kalau dia crash atau jatuh kita masih bisa cari gitu loh. Tapi kalau misalnya ini kenapa gue pasang, itu tadi karena ada stok sisa kasar gitu loh. Ada barang yang nganggur, ya udah daripada nggak kepake, mendingan gue pakai di sini. Dan ini pun untuk mountingnya nih gue menggunakan atau bikin lagi ya 3D printingnya, karena kan ini ukuran full size nih, ukurannya 20 mili something lah ya, 21 kalau nggak salah, 20x20 ini. Sedangkan bawaan si frame itu untuk ukuran yang nano, dan sedangkan ini ya ukuran sebesar ini, makanya agak gede di belakangnya. But at least semua sistem udah jalan lancar, bagus. Dan tadi sempat ngebul, nah ngebulnya itu keluar asapnya itu dari lubang ini nih. Nah emang pas tadi kendala itu mulai awal ngebul karena pas gue lagi terbang agak rendah, itu daun nyangkut di prop ini nih, prop ini sama prop ini ya, depan ini sama belakang ini. Nah habis itu suaranya tuh kedengeran dia kayak melengking tinggi gitu. Nah akhirnya gue pas gue mau cabut baterai baru dia berasap dari sini nih keluarnya, cus gitu. Sebenarnya 2 jalur sih, di sini sama di sini nih. Ini kan di bawah sini ada lubang juga. Ya, kalau kalian perhatikan tuh, ya dalam sini nih ada lubang. Nah jadi keluar asapnya dari situ. Nah, tapi begitu sampai rumah, ini tadi gue bongkar, gue cek lagi semuanya, dan kebetulan karena lagi dibuka, akhirnya sekalian gue bersihin. Dan gue perhatiin itu nggak ada bekas kebakar gitu loh, dan itu agak aneh. Cuman aromanya ada, bau-bau gosong kayak bekas kebakar itu ada. Cuman begitu gue cek tadi gue buka, itu nggak ada tanda-tandanya gitu loh. Dan akhirnya kan karena nggak ada tanda-tanda itu, akhirnya gue pasangin lagi semuanya. Terus akhirnya gue tes terbang lagi di depan rumah gue, iseng ngejar-ngejar bocah-bocah yang ada di komplek. Dan itu gue ngetes pakai baterai 4S, nggak ada kendala ya. Itu pun bisa dilihat ya flight time-nya. Lalu menggunakan baterai 6S juga sama, nggak ada kendala gitu loh. Dan agak aneh sih gitu loh sebenarnya, apa yang bikin dia berasap tadi ngebul, sampai sempat bikin gue agak panik juga sih gitu kan. Karena ya ini ibaratnya baru jadi tiba-tiba ngebul, sedangkan kalau dari sistem harusnya nggak ada trouble, nggak ada error gitu loh. But at least kurang lebih seperti itulah ya untuk spek quad yang gue bikin ini. Mungkin nanti kedepannya sih mungkin akan gue ganti kameranya atau VTX-nya juga sekalian menggunakan DJI O3. Jadi sebenarnya memang gue kayaknya selama nerbangin drone, selama buat cruising doang lebih nyaman nggak menggendong action cam. Nggak tahu ya, mungkin karena center balance-nya ini saat dipasangin baterai jadi lebih balance aja. Kalau misalnya pakai GoPro di sini depan, ya kayak gue tadi menggunakan ini pun, walaupun udah gue pakein baterai lagi di belakangnya, berasanya tuh center gravity-nya tuh lebih dominan ke depan gitu ya. Oke lah, paling itu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke, bye.